Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu Sarjana Teologia, Gembala Jemaat Gereja Protestan Presbiteri Indonesia, Jemaat Petra di Bali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian yang berjudul Ku Bawa Korban Syukur. Terima kasih Bapa di surga masih memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menaikkan pujian, penyembahan kepada Allah yang Maha Kudus yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ibadah ini ya Bapa, sebab ibadah ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita terambil dalam Mazmur 42
ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kerinduan kita ini boleh terobati di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyikan pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Jiwaku rindu Engkau. saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Yang Lemah Dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijelikan, berbuat hanya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijelikan, berbuat hanya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Ku masuk ke sungai-Mu, segala dosa ditebus dengan kasih surgawi. Dia selamatkan hidupku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terangi kami semua dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, dan renungkan bersama-sama. Ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap pribadi, sehingga kami paham, mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua kuasa-kuasa jahat yang mau mencuri, merampas benih yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan juga punya permintaan kepada saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan minta dari kita? Apakah Tuhan meminta rumah kita, harta benda kita, mobil kita, motor kita, atau hewan ternak kita, atau istri kita, atau anak-anak kita? Tidak. Apa yang Tuhan minta daripada kita? Mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel,
apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini jelas Tuhan meminta sesuatu kepada kita. Tuhan tidak meminta yang muluk-muluk yang tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan meminta hal-hal yang sederhana. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan minta daripada kita. Amin. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Yang pertama, firman Tuhan ini katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita, takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberkati umat Tuhan itu. Amin. Namun ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Arti hidup takut akan Tuhan berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita takut berbuat dosa. Itulah maksud hidup takut akan Tuhan. Saudara lihat belakangan ini, manusia lebih berani, tidak ada takutnya kepada Tuhan. Bahkan mereka dengan terang-terangan, mereka membelakangi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan minta kepada kita. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal, di sana berbicara orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan berikan kekayaan, Tuhan akan berikan penghormatan, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, sederhana. Lakukan apa yang Tuhan minta, dan Tuhan akan berikan apa yang saudara minta. Hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya taat kepada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Maksudnya Tuhan mau saudara dan saya hidup taat, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hanya itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Tuhan tidak minta yang muluk-muluk yang tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan minta hal-hal yang sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup taat pada firman Tuhan. Saudara, kita mempelajari bahwa Tuhan memilih dan memanggil dan memakai, bahkan memberkati orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, sederhana. Hiduplah taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang Tuhan minta kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 12 tadi. Firman Tuhan ini katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan apa? Mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang Tuhan minta kepada saudara dan saya, mari saudara kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Saudara, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang Tuhan mau saudara, kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu saya bertobat saudara, karena saya membaca Wahyu 2 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 di sana. Saya mempelajari tentang jemaat yang ada di Efesus. Mereka melakukan firman dengan tekun. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa.
tetapi Tuhan mencela mereka. Karena apa? Karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan kalau tidak disertai dengan kasih kepada Tuhan, Tuhan akan cela. Tuhan akan tidak suka seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melayani, mengikut Tuhan. Tuhan mau kita lakukan itu karena dasar cinta kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tumbuh lagi kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Makanya Tuhan menentang jemaat di Efesus karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka melakukan segala aktivitas pelayanan itu hanya rutinitas. Mereka melakukan itu semua karena sudah terprogram, sudah terjadwal. Makanya mereka kehilangan cinta kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan boleh berjalan dengan lancar itu bagus. Tapi kalau itu tidak disertai karena cinta kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan itu karena tidak cinta kepada Tuhan, saudara semua sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Karena itu yang Tuhan minta kepada kita. Kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal pikiran. Amin. Haleluya. Dan Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Saudara perhatikan, dalam kebenaran firman Tuhan itu Tuhan menyuruh kita mengasihi Tuhan dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Tapi kepada sesama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang terlibat dalam pelayanan, orang yang betul-betul cinta kepada Tuhan, pasti kita dapat rasakan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dia betul-betul mengasihi sesama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan dan kita aplikasikan kasih kita kepada Tuhan kepada sesama kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut, yang keempat, apa yang Tuhan minta kepada kita? Firman Tuhan ini katakan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan minta kepada kita? Tuhan minta kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mau kita beribadah sungguh-sungguh, bukan main-main. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedih sekali ketika kita melihat ibadah, ada orang yang sibuk chatting, main HP, tidak konsentrasi untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya review kembali apa yang Tuhan minta kepada kita. Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, hiduplah mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh termeterai dalam setiap hati. Sehingga bukan hanya mendengar, tetapi biarlah semua kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang membawa syafaat-syafaat kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai kepala dusun. Kami bawa ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga bangsa kami. Beberapa hari ini bangsa kami mengalami tantangan pencobaan yang luar biasa. Pandemik belum selesai tetapi terjadi kecelakaan pesawat, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, terjadi tanah longsor di daerah Jawa, terjadi banjir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan ini. Oleh karena itu kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kota-kota di mana kami berada. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya beracara. Kami berdoa biarlah ada
pertobatan massal yang terjadi ya Tuhan. Bukan kebinasaan massal, bukan kematian massal, tetapi ada pertobatan massal terjadi atas bangsa kami. Beri mimpi dan penglihatan pada orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Pakai gereja Tuhan untuk menjadi jawaban, untuk menjadi terang Kristus di antara kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai anak-anak Tuhan untuk mereka diperlengkapi untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah, baik itu online maupun offline. Tuhan memberkati semua. Pakai hamba-hamba Tuhan, biarlah hamba-hamba Tuhan ini dapat menguatkan iman dari jemaat Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati semua Tuhan. Jaga dan lindungi sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang terkena dengan sakit penyakit virus COVID-19. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya beracara terus kepada jemaat sehingga mereka terus hidup mengandalkan Tuhan saja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan lakukan mujizat buat mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu Saudara jemaat untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Mintalah apa saja yang saudara doakan, yakini, imani, aminkan, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Saya memberi kesempatan mulai dari sekarang. Terima kasih Bapa di surga sudah mendengar seruan hati dari jemaat Tuhan. Kami percaya apa yang mereka naikkan, doakan, itu semua akan kembali dengan jawaban yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tahun ini adalah tahun jawaban dari setiap doa-doa dari umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah syafaat ini kami satukan semuanya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di tengah pandemik, di tengah kesulitan perekonomian saat ini, namun Tuhan memelihara kami dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih atas segala berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Kami datang membawa persembahan apa yang menjadi bagian Tuhan, kami kembalikan dan kami percaya surga mencatatnya dan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dari segala kekurangan mereka, Tuhan perhitungkan semua dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin.
Mari kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya firman Tuhan hidup. Dan biarlah sepulang dari ibadah ini kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Kami percaya apa yang kami doakan melalui doa syafaat sudah kami terima. Dan kami yakin apa yang kami berikan, kembalikan kepada Tuhan, surga akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun sebelumnya kami berdoa, biarlah berkat surgawi kiranya memenuhi setiap hati. Sehingga sepulang dari tempat ini, sepulang kami beribadah kepada Tuhan, semua pulang dengan sukacita. Karena pulang membawa berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya bersama keluarga Pendeta Samuel Mauntu Sarjana Teologia mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.